Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Ramadhani dari kelas 6 Al-Quran akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi ujian praktek IPA. Perkembangbiakan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Sekarang saya akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan juga vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif adalah dengan melibatkan induk jantan dan juga induk betina. Ciri perkembangbiakan ini adalah dengan adanya bunga, di mana bunga terdiri atas kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Benang sari berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Yang pertama adalah tangkai bunga, lalu ini kelopak dari bunga, ini adalah mahkota bunga, ini adalah kepala putik, ini adalah tangkai putik, lalu ini adalah kepala sari, ini adalah tangkai sari, ini adalah bakal biji, ini adalah bakal buah, lalu yang terakhir ini adalah dasar bunga. Proses perkembangbiakan tumbuhan yaitu melalui tiga cara, yaitu penyerbukan. Ketika penyerbukan, ia akan membutuhkan perantara penyerbukan. Lalu setelah menjadi biji pun, ia membutuhkan penyebaran biji. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dimulai dari melekatnya serbuk sari ke kepala putik, lalu serbuk sari menuju bakal biji dan melalui bulu serbuk sari, dan di bakal biji terjadilah pembuahan yang menghasilkan zigot. Lalu dari zigot, ia akan berkembang menjadi lembaga, yaitu calon tumbuhan baru. Terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Lalu dari kecambah pun akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dan dari tumbuhan muda akan menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif kembali. Penyerbukan. Berdasarkan dari asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, lalu penyerbukan tetangga atau getonogami, lalu penyerbukan silang atau alogami, dan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri atau autogami yaitu serbuk sari melekat pada kepala putik bunga itu sendiri. Lalu penyerbukan tetangga atau getonogami yaitu bila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik yang lain tapi masih satu tumbuhan. Lalu penyerbukan silang atau alogami yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman lain tapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietesnya. Perantara penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi dengan adanya bantuan dari luar. Beberapa perantara penyerbukan ialah penyerbukan bantuan hewan. Hewan penyerbukannya yaitu ialah lebah, kupu-kupu, kelawar, siput, dan burung. Ciri tumbuhannya ialah tumbuhan yang mahkotanya mencolok, memiliki bau khas, dan memiliki kelenjar madu. Penyerbukan bantuan manusia. Ciri tumbuhan yang tanamannya sulit penyerbukannya secara alami karena struktur bunganya unik, sulit mengeluarkan serbuk sari. Contohnya ialah salak dan vanili. Perantara penyerbukan. Yang ketiga ialah penyerbukan bantuan angin. Ciri tumbuhannya mahkotanya tidak
mana bulukan kecil dan serbuk sarinya ringan, dan banyak juga yang tidak berbau, dan juga tidak kelenjar madu. Contohnya padi, jagung, dan rumputan. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air. Contoh tumbuhan hidra di mana serbuk sari akan terbawa air menempel pada kepala putih. Penyebaran biji. Setelah penyerbukan pada tumbuhan tertentu, biji membutuhkan bantuan penyebaran biji. Macam-macam bantuan membantu penyebaran biji ialah bantuan manusia. Penyebaran ini dapat terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja. Secara sengaja yaitu pada tanaman jagung, padi, sedangkan yang tidak sengaja ialah tanaman rumputan yang tertempel baju manusia. Bantuan hewan ini terjadi akibat tumbuhan yang buahnya makanan hewan tersebut. Contohnya ialah luwak pada penyebaran biji kopi. Penyebaran biji yang ketiga adalah dengan gravitasi. Buah yang sudah jatuh karena sudah matang menjadi berat, sehingga efek jatuhnya buat akibat pengaruh gravitasi menjadi cara buah menyebarkan biji. 4. Bantuan angin. Ciri tumbuhan yang bijinya kecil, ringan, bersayap. Contoh bunganya adalah bunga dan lilium. 5. Bantuan air. Ciri tumbuhan dekat dengan air, contohnya pohon kelapa dan bakau. Proses perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan ini dapat terjadi dekat dengan air, contohnya pohon kelapa dan bakau. Proses perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan ini dapat terjadi alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami contohnya ialah spora, fungsinya sama seperti biji. Tunas, tumbuhan muda yang tumbuh dari tubuh induknya, contoh pohon pisang dan pohon bambu. Akar tinggal atau rizoma, batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah, contoh lengkuas, jahe, dan kunyit. Umi batang, batang yang mengembung dan tumbuh dalam tanah, contoh bengkuang dan ubi jalar. 5. Umbi lapis, lapisan daun yang mengelilingi batang tumbuh dalam tanah, contohnya bawang merah dan bawang putih. 6. Umbi akar, akar yang berfungsi sebagai cadangan makanan, contoh wortel dan singkong. Tunas adventif, terdapat pada tepi daun atau akar, contoh cocol bebek. Geragi, batang yang menjalar di dalam atau permukaan tanah, contoh stroberi dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan untuk mendapatkan tanaman yang bermutu tinggi. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, cangkok. Yang pertama, dahan akan dikupas sampai terlihat bagian putihnya, lalu dahan yang sudah bersih ditutup dengan tanah humus. Lalu habis itu dahan yang sudah dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Setelah beberapa hari, akar akan mulai muncul di dahan ditutup plastik tersebut. Lalu dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau ke tanah. Yang kedua, setek. Caranya ialah
Dahan akan dipotong lalu dipindahkan ke dalam tanah. Setelah itu akar akan muncul dan menjadikannya sebagai pohon baru. Sambung. Caranya adalah menyambungkan dua tanaman untuk mendapatkan hasil yang lebih bermutu lagi. Caranya adalah bagian atas dipotong seperti huruf V, lalu bagian bawah dipotong seperti huruf V terbalik. Lalu setelah itu disambungkan dan diikat menggunakan plastik. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Yang keempat ialah okulasi. Yang pertama, iris kulit batang induk, lalu iris kulit tanaman yang memiliki tunas, selebar irisan pada tanaman induk. Kemudian irisan yang memiliki tunas ditempelkan pada tanaman induk. Kaitkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Lalu runduk. Dan caranya ialah menundukkan tanaman ke tanah. Lalu ketika tanaman itu sudah menjadi tanaman baru, penyebaran biji. Setelah penyerbukan pada tumbuhan tertentu, biji membutuhkan bantuan penyebaran biji. Macam-macam bantuan membantu penyebaran biji ialah bantuan manusia. Penyebaran ini dapat terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja. Secara sengaja yaitu pada tanaman jagung, padi, sedangkan yang tidak sengaja ialah tanaman rumputan yang tertempel baju manusia. Bantuan hewan ini terjadi akibat tumbuhan yang buahnya makanan hewan tersebut. Contohnya ialah luwak pada penyebaran biji kopi. Penyebaran biji yang ketiga adalah dengan gravitasi. Buah yang sudah jatuh karena sudah matang menjadi berat, sehingga efek jatuhnya buat akibat pengaruh gravitasi menjadi cara buah menyebarkan biji. 4. Bantuan angin. Jadi tumbuhan yang bijinya kecil dengan bersayap. Contoh bunganya adalah bunga dandelion. 5. Bantuan air. Jadi tumbuhan dekat dengan air, contohnya pohon kelapa dan bakau. Proses perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan juga vegetatif. Perkembangbiakan hewan dengan cara generatif ialah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan juga induk betina. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan dengan cara generatif, yaitu yang pertama ialah bertelur. Contohnya yang saya ambil adalah ayam. Zigot. Hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh dan menghasilkan telur. Setelah itu, telur akan menjadi embrio. Lalu embrio ketika dirami oleh sang induk akan menetas menjadi seorang anak ayam. Lalu anak ayam ini akan menjadi ayam dewasa yang bisa berkembang biak kembali dengan cara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua adalah melahirkan atau ovivipar. Contohnya ialah gajah. Embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas mamalia. Vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas mamalia. Di dalam rahim, embrio dapat makan hingga siap dilahirkan. Lalu perkembangbiakan hewan dengan cara generatif yang ketiga
ialah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, embrio dari hewan ini dibungkus oleh cangkang telur. Namun telur tidak akan dilahirkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Perkembangan biakan hewan dengan cara vegetatif. Perkembangan biakan hewan dengan cara vegetatif itu hanya dengan melibatkan satu induk saja. Hal ini terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak bertulang belakang, memiliki sistem pencernaan, peredaran darah, dan pernafasan yang sederhana. Perkembangan ini dapat dilakukan dengan fragmentasi. Fragmentasi ialah induk membelah diri menjadi beberapa bagian, lalu bagian-bagian itu membesar seperti besar sang induknya. Dan ketika ia sudah besar, ia akan menjadi individu baru yang siap untuk membelah diri kembali. Perkembangan biakan hewan secara vegetatif yang terakhir ialah pembentukan tunas. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara tunas yaitu hidra dan ubur-ubur. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, lalu ia akan melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan dan juga kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.